Selamat pagi, bersama saya Novita Aziz dan rekan kru yang bertugas. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, tepatnya kita sedang berada di kampus Politeknik Negeri Banyuwangi sedang meliput acara wisuda drive-thru yang ada di Poliwangi. Di mana kita ketahui wisuda drive-thru ini adalah wisuda yang pertama kalinya diadakan di kampus kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung. Hal ini dilaksanakan atau konsep ini dipilih guna untuk menjalankan protokol kesehatan dan juga untuk tetap menjaga jarak. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan serangkaian acara yang ada di kampus Poliwangi ini. Wisuda ke-11 Politeknik Negeri Banyuwangi digelar pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020. Acara ini kembali dilaksanakan setelah sebelumnya sempat tertunda karena masa pandemi COVID-19. Memang, hingga sampai saat ini pandemi belum juga berakhir sepenuhnya. Namun, wisuda tetap berlangsung dengan tetap memakai protokol kesehatan. Wisuda juga tidak dilaksanakan di dalam gedung ataupun hotel seperti biasanya, melainkan menggunakan sistem drive-thru. Secara umum, proses wisuda hanya dilakukan penyerahan ijazah dan wisudawan tetap memakai jubah serta toga yang biasa digunakan untuk wisuda. Sekarang kita tengah berada di depan dari gedung Rektorat Direktur Poliwangi. Di sini merupakan tepat di depan gerbang memasuki area kampus Poliwangi, dan di mana nantinya ada 206 wisudawan dan wisudawati yang akan memasuki area utama untuk nantinya dicek di pos kesehatan. Di sini kita sedang berada di pos 1, yakni tentang pengecekan kesehatan yang meliputi tentang cek suhu badan dan juga pemberian cairan disinfektan kepada tangan para undangan. Bisa kita lihat. DM 027. Silakan lurus. Ada yang arahkan. Acara sidang terbuka Senat Poliwangi resmi dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat oleh Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, yakni Bapak Son Kuswadi, Dr. Engineering. Prosesi wisuda adalah pelantikan mahasiswa yang diwakilkan oleh wisudawan dengan IPK tertinggi dari setiap program studi, pemberian penghargaan, serta mewakili mengucapkan janji wisudawan oleh seluruh mahasiswa berprestasi. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Kalau boleh tahu namanya, Mbak? Namanya Diana. Nah, ini kan sesi pemberian mahasiswa yang berprestasi. Gimana sih Mbak rasanya menjadi lulusan terbaik dan mendapat gelar berprestasi? Yang pasti rasanya yang pertama senang, terharu, akhirnya lulus dengan predikat yang baik juga menurut saya ya. Ya happy sih. Kalau boleh diceritakan berprestasinya di bidang apa ya Mbak? Kalau berprestasinya mulai dari tahun 2018, kebetulan ada pemilihan duta kampus di Poltek ini. Kebetulan terpilih untuk menjadi duta kampus 2018. Lalu berlanjut lagi ada kegiatan saat itu Poliwangi bekerja sama dengan Korea. Jadi kita ada lomba internasional kebetulan dan alhamdulillah kelompok saya menang juara 2 saat itu. Lalu dilanjutkan lagi, berkat terpilihnya jadi duta kampus Poliwangi, akhirnya bisa menjamak ke kabupaten. Akhirnya ikut ke duta daerah Banyuwangi. Wah, kalau kita dengarkan dari Mbak ceritanya cukup mengesankan sekali Mbak. Jadi nggak heran kalau Mbak udah jadi mahasiswa lulusan dengan prestasi. Kesannya selama kuliah di kampus Poliwangi ini bagaimana ya Mbak? Kesannya seru, capek, sumpek, tapi happy. Karena banyak kegiatan itu malah bikin kita itu betah di kampus. Itu sih. Jadi semangat, kalau boleh semangat atau motivasi untuk adik tingkatnya apa Mbak? Kalau motivasi ya, jangan pernah meninggalkan kesempatan. Kalau ada kesempatan ambil, apapun itu, sekecil apapun kesempatan itu ambil. Karena itu bakal berguna di kemudian hari. Percaya deh.
nggak ada yang tahu ya Mbak peluangnya. Baiklah Mbak, makasih Mbak untuk wawancaranya. Wisudawan mahasiswa lainnya mengantri di dalam kendaraan masing-masing menunggu giliran menuju ke panggung terbuka di depan gedung 454. Kemudian, para wisudawan diperbolehkan turun dari kendaraan untuk melakukan penyerahan ijazah serta sesi foto bersama pendamping di depan para jajaran rektorat. Hanya saja, tidak ada proses pemindahan tali toga untuk menjaga jarak aman atau physical distancing. Oke, kita sedang berada di pos antrian tepatnya karena konsep kita kan drive-thru. Jadi sebelum pada penyerahan ijazah, kita harus melewati serangkaian acara, yakni salah satunya ada antri untuk bisa lanjut ke pos penyerahan ijazah. Dapat kita saksikan? Jadi kita sedang berada di depan gedung 454, tepatnya di depan gedung B, di mana di sini akan menyerahkan ijazah dan nantinya para peserta wisudawan dan wisudawati akan melakukan sesi foto bersama ayah dan ibunya atau keluarganya dan dilanjutkan dengan antrian yang telah ada di depan gedung A, yakni wisudawan dan wisudawati yang nantinya akan sama seperti di sini mendapatkan penyerahan ijazah dari Pak Direktur dan jajarannya. Di sini kita sedang berada di pos terakhir, yakni pos tentang pengambilan konsumsi oleh undangan. Bisa kita lihat. Wisuda drive-thru ini penuh dengan keunikan. Para wisudawan naik menggunakan beraneka kendaraan untuk menjalani proses wisuda. Tidak hanya menggunakan mobil seperti drive-thru pada umumnya, namun ada juga yang menggunakan motor, bahkan menggunakan mobil elf untuk datang pada saat wisuda. Dari Prodi Teknik Mesin. Namanya? Namanya Panjang Harum Satrio. Kan ini mau saya tanyain kenapa kok beda dari yang lain, lebih milih bawa cetol dibanding teman-teman yang bermobil? Karena yang klasik itu menarik, Mbak. Oh gitu Mas. Kok sendiri aja Mas, nggak bawa ibu atau siapa? Mungkin orang tua ya dari ayah sudah almarhum, kalau dari ibu kerja, Mbak, posisi. Oh jadi gitu. Iya. Terus itu Mas, apa motivasinya nih buat adik tingkatnya yang dibawa Mas nih, yang sekarang lagi pengen wisuda juga kayak Mas, apa? Jadi mungkin pengalaman ya. Jadi kalau emang sedang melakukan sidang penelitian atau sedang melakukan tugas akhir itu harap bersungguh-sungguh dan jangan lupa untuk bertanya terus kepada dosen jika tidak tahu. Udah, mungkin itu aja, Mbak. Makasih ya Mas, mungkin nanti ini akan menjadi motivasi buat adik-adik tingkat Mas. Sekian, makasih Mas. Dari Prodi apa Mas? Teknik Mesin, Namanya? Ferdiali Saputra. Gimana sih rasanya lulus tahun ini, bisa tepat waktu tahun ini tuh rasanya gimana Mas? Ya alhamdulillah lah bisa sesuai rencana. Tapi yang saya sayangkan di pandemi Covid ini peraturannya sangat rumit sekali. Saya akui itu. Jadi tantangannya mungkin di tengah-tengah pandemi itu lumayan ribet ya Mas? Iya, lumayan ribet. Walau peraturannya sih juga ribet juga. Soalnya yang naik mobil tuh bisa 4 sama keluarga, yang naik sepeda cuma orang 2. Ya jadi itu. Kan kesannya gimana ya? Orang tua kan juga pengen ikut semua sih. Tapi ya gimana lagi peraturan kayak gini. Iya Mas. Terus pengalamannya mungkin bisa diceritakan buat adik-adik tingkatnya, buat motivasinya biar bisa lulus kayak Mas tepat waktu. Ya yang semangat aja pokoknya intinya. Jangan mudah menyerah lah. Jangan putus saja di tengah-tengah. Soalnya kalau gimana ya? Soalnya itu kalau diputus di tengah-tengah kasihan orang tua lah, sudah membiayai banyak-banyak gitu. Itu aja. Mungkin dari Ibu perasaannya Bu, anaknya udah wisuda ini. Ya senang sekali, alhamdulillah orang tua sudah bisa
apa ya, cita-citanya anak sudah dilaksanakan sama orang tua, ya bersyukurlah, Sangat bangga jadi ya Bu ya. bangga sekali. Terus rasanya Bu, sensasinya nih naik motor berdua sama anak gini di wisudanya gimana Bu? Ya memang sudah keadaannya, anaknya pinginnya begini, apa adanya Iya. gitu maksudnya. Ya begitu, maksudnya apa adanya orang tuanya. Ya Bu. Baik Mas, Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Son Kuswadi, Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati Politeknik Negeri Banyuwangi yang baru saja diwisuda hari ini Sabtu 3 Oktober 2020. Sungguh suatu kebahagiaan karena ini bagian dari selesainya suatu proses pendidikan dari Anda semua. Karena itu mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya Anda semua bisa diwisuda. Memang Anda sekarang diwisuda pada masa yang mungkin kurang tepat karena masa pandemik ini banyak sekali perusahaan yang mengalami masalah-masalah finansial sehingga Anda pun tidak akan mudah mencari pekerjaan. Tetapi bekal yang Anda dapatkan selama Anda kuliah, baik berupa keilmuan maupun kerjasama, maupun daya saing, maupun kerja keras yang terbentuk selama Anda mengikuti kuliah di Poliwangi, insya Allah menjadi bekal bagi Anda untuk apakah Anda ingin mencari pekerjaan ataukah merintis pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin saja belum pernah ada atau sudah ada tetapi masih sedikit orang yang bergelut di bidang itu, sehingga saya yakin Anda akan mampu mencari jalan keluar untuk bisa apakah mencari pekerjaan ataukah membuat pekerjaan sendiri yang itu sesuai atau kompatibel dengan persoalan-persoalan di masa pandemik seperti ini. Jadi di masa pandemik dituntut kemampuan Anda untuk berpikir out of the box, berpikir tidak sekedar mencari pekerjaan, tidak sekedar bekerja pada bidang yang banyak orang sudah melakukan, tetapi dalam pandemi ini saya yakin Anda mampu untuk bisa mencari terobosan-terobosan baru. Karena pepatahnya kan seperti ini, kalau kita itu dalam berlomba balapan sepeda motor misalkan, justru bagaimana kita bisa menyalip pada tikungan. Tikungan adalah merupakan daerah yang berbahaya, tetapi disitulah merupakan kesempatan bagi Anda untuk bisa menyalip, bisa menerobos, bisa menang menghadapi persaingan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.